praktikum sistem pencernaan makanan pada organ utama manusia. Di sini bisa kita lihat gambar dari sistem yang pertama ini ialah mulut. Mulut ini merupakan organ pertama dalam proses pencernaan. Di dalam mulut ini terdiri dari gigi yang berfungsi sebagai penghancur atau penghalus makanan. Dan yang kedua lidah sebagai indera perasa dan membolak-balikan makanan. Dan yang kedua variks. Variks ini merupakan penghubung mulut ke tenggorokan. Dan yang ketiga esofagus. Yang ketiga ada esofagus. Di sini merupakan kerongkongan yang berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut ke lambung. Selain penyalur mulut ke lambung, kerongkongan juga menyalurkan mulut dengan paru-paru. Dan yang keempat, ini ada hati. Adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Sebagai liver, organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh kita. Dan berikutnya, yang kelima ini lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, mengolah makanan. Di dalam lambung terjadi proses penghancuran makanan menjadi partikel kecil yang dibantu oleh asam dan enzim. Berikutnya pankreas. Di sini pankreas. Di sini ada yang keenam, yaitu pankreas. Pankreas sebagai organ pencernaan untuk membantu sistem pencernaan manusia agar berjalan dengan lancar. Pankreas ini mampu memproduksi bahan kimia untuk mencerna makanan. Dan secara umum, fungsi pankreas ini ada dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Dan berikutnya yang ketujuh ada empedu. Empedu ini berperan untuk membantu proses pencernaan terutama dalam pemecahan lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, mengeliminasi produk sisa pencernaan, dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu ini mulai bekerja pada saat kita mengkonsumsi makanan berlemak. Di sini ada usus 12 jari duodenum, merupakan usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum dengan panjang antara 25 sampai 38 cm. Bagian usus 12 jari ini bagian terpendek dari usus halus. Di usus 12 jari bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Di dalam usus 12 jari dihasilkan enzim dari dinding usus. Dan di sini ada usus besar. Usus besar, sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan oleh bakteri yang terdapat di dalam usus besar yang akhirnya akan dikeluarkan dalam bentuk fase. Di sini ada usus jejunum. Usus jejunum ini bagian atas usus kecil yang terhubung dengan duodenum di salah satu ujungnya, sementara di ujung lainnya terhubung dengan ileum. Fungsi dari ileum tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Di sini ada usus halus. Usus halus ini memiliki banyak peranan dalam sistem pencernaan manusia, di antaranya untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan. Secara umum, pencernaan
makanan terjadi melalui dua proses, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Di sini yang ke-12 ada usus besar naik. Usus besar naik atau kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari sisa zat. Yang berikutnya ada usus besar turun. Di sini sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Dan berikutnya ada usus ileum, memiliki ujung dari bagian usus kecil yang terbuka dan terhubung dengan usus besar. Ileum merupakan bagian akhir dari usus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke dalam usus besar. Berikutnya ada usus buntu. Usus buntu ini merupakan sepotong kecil usus yang menyerupai ekor yang terletak di ujung usus besar. Salah satunya, ujung dari usus ini tertutup, sedangkan satu ujung lainnya bersatu ke usus besar. Usus besarnya ada umbai cacing. 16 ini fungsinya mempertahankan bakteri penting dalam usus. Kedua, tempat bakteri berperan dalam pencernaan dalam usus besar. Dan berikutnya menghasilkan zat anti kuman yang membantu tubuh melawan kuman penyakit. Dan berikutnya tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu proses pencernaan makanan. Di sini yang ke-17 ada rektum. Rektum ini adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Dan berikutnya ada anus. Yang terakhir ini